temperaturnya 20 derajat Celcius. Ya, maka solubility limitnya bagaimana? Ya, jadi Anda gampang ini bacanya. Cari dari temperatur 20 derajat Celcius horizontal, ya, memotong garis berwarna biru, ya, misalkan ini, sekitar sini, kemudian kita tarik vertikal ke bawah. Ya, maka komposisinya adalah pada 62, mungkin ya 62% berat gula. Oke. Nah ini, 65 malah di sini. Nah artinya apa? Di bawah 65, ya, maka masih terjadi sirup. Ya, di atas 65, maka dia akan terpisah antara cairan dan gula. Oke, ya, tadi kita ngomong fasa, sekarang kita ngomong komponen. Apa yang disebut dengan komponen? Komponen itu singkat cerita adalah unsur pembentuk fasa. Ya, kalau tadi nikel dan tembaga, maka nikel dan tembaga saya sebut sebagai komponen. Ya. Nah, sedangkan kalau fasa, tadi ya struktur kristalnya beda, komposisinya beda, temperatur tempat dia stabil juga mungkin bisa jadi berbeda. Ya. Secara visual, tadi kan secara skematis dari susunan atom. Nah, sekarang secara visual dari gambar mikroskop gitu ya. Ini menggunakan scanning elektron mikroskopi. Contohnya di sini adalah paduan aluminium dan tembaga. Ya, Anda akan mendapatkan gambar seperti ini. Di mana fasa beta ya, itu yang berwarna kelabu dan fasa alfa yang berwarna gelap. Ya, komposisinya bagaimana? Komposisi beta dan alfa tidak sama. Struktur kristalnya bagaimana? Bisa jadi struktur kristal alfa dan beta juga tidak sama. Ya, ini gambarnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang pengaruh temperatur dan komposisi. Ya, tadi kita membahas tentang sistem gula dan air untuk membuat sirup tadi. Kita perhatikan bagaimana temperatur ya, dapat mengubah keadaan fasa. Ya, saya punya fasa A, saya panaskan hingga ya fasa A awalnya, fasa A ini punya komposisi 70 ya. Saya panaskan hingga 100 derajat Celcius, komposisinya tetap 70, tapi kalau kita tarik vertikal maka dia menjadi fasa B ya, titik B maksud saya. Dari titik A ke titik B. Pada kondisi titik B, fasanya adalah fasa liquid. Ya, 100% liquid atau 100% sirup. Padahal mula-mula dia masih terpisah ya antara liquid dan solid pada kondisi A. Nah, ini yang menyebabkan apa? Temperatur ya. Nah, mari kita lihat sekarang saya mengubah-ubah kondisi komposisinya sekarang. Kita lihat kondisi B menuju D delta ya. Dari komposisi 70 pada temperatur 100 ya. Kemudian ini saya ubah komposisinya menjadi 90. Ya, sama-sama suhunya 100, tapi kalau komposisi gulanya saya banyakin, dia masih tetap terpisah antara liquid dan gula. Nah, kita kembali lagi ke kriteria kelarutan padat. Ya. Aturan Hume-Rothery, ya, Anda mungkin masih ingat kapan dia menjadi substitusi, kapan dia menjadi interstisi. Ya. Sebagai contoh di sini kembali lagi adalah nikel dan tembaga. Saya punya komponen atau unsur nikel dan tembaga di sini, dua-duanya sama-sama FCC. Elektronegativitasnya selisihnya tidak terlalu besar, jari-jarinya juga tidak terlalu besar. Ya, kira-kira ini secara bagaimana kelarutannya antara nikel dan tembaga? Silakan dijawab.
Dia larut secara apa? Secara interstisi atau secara substitusi? Silakan. Halo. Izin jawab, Bu. Coba Iya. jawab. Iya. Substitusi, Bu. Ya, substitusi ya. Karena R-nya selisihnya Ya, dikit. Ya. Nah, kalau kita lihat sekarang struktur kristalnya sama-sama FCC ya, elektronegativitasnya selisihnya sedikit, R-nya juga selisihnya sedikit ya, karena secara substitusi, maka di sini dikatakan juga mempunyai high mutual solubility, artinya dia larut. Bisa jadi ini kalau kita lihat yang satunya lagi mungkin juga hampir sama, ya, kita dapat mengatakan dia larut sempurna di sini. Ya, ini totally soluble in one another, ya, larut sempurna. Nah, apakah itu diagram fasa? Kalau tadi adalah gambaran tentang air dan gula, gitu ya. Nah, di sini sekarang kita ambil contoh kembali lagi nikel dan tembaga. Kita perhatikan di sini sama seperti air dan gula, sumbu tegak adalah temperatur, ya. Sumbu X adalah komponen, ya. Di sini adalah nikel di sini. Berarti kalau di sini 0 nikel, di sini 100% nikel. Kalau 0% nikel berarti di sini 100% Cu. Di sini 0% Cu. Ya, bacanya demikian. Nah, di dalam diagram fasa ada temperatur, ada komponen, dan mestinya di sini adalah ada tekanan. Karena kalau tekanan kita ubah-ubah, otomatis diagram fasanya juga akan ubah. Ya, tapi pada umumnya nanti yang kita pelajari P-nya adalah P1 atmosfer. Ya. Nah, diagram fasa di bawah ini ya, adalah diagram fasa biner karena terdiri dari dua komponen, yaitu Cu dan Ni. Apakah ada diagram fasa dengan komponen yang lebih banyak? Ada. Kalau 3 menjadi terner, kalau 4 menjadi kuarterner, dan seterusnya. Ya. Nanti tentunya diagramnya akan lebih rumit, lebih kompleks dibanding dengan yang biner. Nanti yang kita pelajari yang biner saja. Nah, di sini ada dua komponen Cu dan Ni. Ya. Di sini ada dua fasa. Ya. Yang pertama adalah liquid, yang warna hijau. Dan yang kedua adalah yang warna biru muda ini, yaitu adalah padatan. Nah, kemudian yang di tengah ini apa ini? Nah, yang di tengah ini adalah campuran antara liquid dan alfa. Ya, alfa ini alfa. Alfa ini adalah FCC, solid solution, ya, larutan padat alfa. Jadi, ya, kalau yang kita kenal tadi adalah hanya L, ya, liquid dan sugar, gula untuk menjadi sirup. Nah, di sini ada alfa. Artinya ada fasa liquid, ada fasa L plus alfa yang warna putih, dan ada fasa alfa. Ya. Nah, di daerah yang warna putih ini ada campuran, yaitu L plus alfa. Oke, kita lihat berikutnya. Diagram fasa Cu dan Ni ini disebut diagram fasa isomorf. Karena cuma punya bentuk seperti ini, atau Seeger-like. Bentuknya seperti Seeger. Seeger itu cerutu. Ya, bentuknya menyerupai cerutu. Ini bentuk diagram fasa biner yang paling sederhana. Ya, oke. Terdiri dari dua komponen. Nah, ini isomorf. Nah, kita perhatikan apa itu isomorf. Isomorf ya dikatakan di sini mempunyai kelarutan sempurna. Ya, jadi elemen-elemennya tadi, komponennya tadi, kalau saya campur Cu dan Ni, larutnya larut sempurna, bukan larut sebagian. Ya kan berapa waktu lalu kita belajar ada yang tidak larut sama sekali, ada yang larut sebagian, ada yang larut sempurna. Nah, rata-rata mereka yang dicampur menghasilkan kelarutan sempurna, maka akan menghasilkan diagram fasa seperti ini. Ya, ini larut sempurna nih, sudah menjadi alfa FCC ini dia sudah larut sempurna. Oke.
Mari kita lihat kembali diagram fasa ini. Misalkan saya punya titik A, ya, titik A 1100 derajat Celcius, komposisinya adalah 60% nikel. Ya, maka kalau saya gambarkan posisinya di sini. Berarti dia berada dalam fasa 100% alfa. Ya, 100% alfa karena dia berada di zona yang warna biru muda ini. Ya. Kemudian saya punya titik B 1250 derajat Celcius, ya, komposisinya 35% nikel. Maka kalau saya plot di gambar, saya akan berada di daerah L plus alfa. Artinya titik B mempunyai dua fasa, yaitu fasa liquid dan fasa alfa. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau saya zoom daerah dua fasanya. Saya punya C0. Nah, sekian. Ya. C0 kondisinya adalah 35% nikel. Ya. Dan T-nya, T untuk titik A-nya adalah 1320 derajat Celcius. Fasanya adalah 100% liquid. Ya, 100% liquid pada suhu 1320. Ya. Lalu A ini tadi saya turunkan temperaturnya hingga dia mencapai D. Pada komposisi yang tetap. Ya, Anda perhatikan suhunya turun, maka yang terjadi di D, ini fasanya adalah 100% alfa. Ya, kalau di 1320 100% liquid, saya dinginkan hingga 1190 derajat Celcius, maka dia berubah menjadi 100% alfa. Apa yang terjadi pada titik B? Titik B Anda punya dua, punya L dan punya alfa. Nah, untuk tahu berapa banyak L dan berapa banyak alfa, maka kita gunakan tie line, ya, garis horizontal seperti ini. Ya, kita gunakan tie line. Tapi ini tie line-nya biner ya, nanti kalau tie line-nya terner beda lagi. Ya, ini tie line-nya biner. Nah, kita dapat menghitung nantinya berapa fraksi liquid dan berapa fraksi alfa. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika kita menarik garis horizontal ini, kita potongkan, memotong garis liquidus dan memotong garis solidus. Apakah itu liquidus? Liquidus adalah, ya, garis batas antara fasa liquid dan fasa yang bukan liquid. Ya, dalam hal ini adalah garis batas antara L dan L plus alfa. Ya. Sebaliknya solidus, solidus adalah garis batas antara L plus alfa dan alfa. Di sini liquidus adalah batas di mana cairan ini tadi mulai memadat. Ya. Sedangkan solidus adalah garis yang menandakan dia 100% padat. Ini mulai memadat sehingga muncul alfa, sedangkan di sini full memadat atau solidify, ya, membeku di sini. Nah, tie line yang kita tarik tadi warna hitam ini kita potongkan di antara keduanya. Potongkan ke liquidus dan potongkan ke solidus. Kita lihat di sini CL dapatlah kita angka 32 dan kemudian C alfa kita dapatkan angka 43. Ya. Oke. Tadi kita tahu C0 35. Lalu, ya. Nah, ini tadi. Nah, pada kondisi TB, kita bisa menghitung fraksi liquid, yaitu panjang garis S dibagi dengan total panjang tie line, ya, atau R plus S. Maka kita mendapatkan fraksi liquid
Di sini kedapatan angka 0,73. Begitu juga dengan alfa, fraksi alfa adalah R warna hijau dibagi dengan R ditambah dengan S. Panjang R ditambah dengan panjang S. Dapatlah angka 0,27. Atau ini dapat Anda permudah, Anda menggunakan pengurangan sederhana, misalkan sudah ketemu WL, ya, W liquid, maka W alfa adalah 1 min WL, ya. Sehingga dapatlah 0,27. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum saya pindah ke diagram fasa yang bentuknya lain lagi. Silakan. Ibu, saya mau tanya soal diagram fasa yang pertama tadi, Bu. Ya. Yang sirup sama gula padat itu. Jadi kalau misalnya kita punya larutan 2 fasa, kemudian kita panaskan sampai fasanya menjadi 1 fasa, kemudian kita dinginkan lagi, apakah akan berubah menjadi 2 fasa lagi, Bu? Kalau dilihat di sini, iya. Sudah Anda panaskan di B, kemudian Anda dinginkan, maka dia akan kembali ke A. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Silakan yang lain. Silakan. Ayo. Silakan, Mbak. Silakan. Halo? Ya, silakan. Oke. Nanti Anda akan ketemu dengan lebih dari 2 tadi otomatis ya. Kalau yang larutan gula dan sirup tadi, liquid ya, air dan sirup tadi itu kan contoh sederhana saja ya, untuk menjelaskan batas kelarutan. Nah, tapi ini nanti Anda akan ketemu beberapa diagram fasa, ya, ini salah satunya nanti yang bentuknya Seeger-like seperti ini. Kemudian nanti masih ada bentuknya yang sedikit berbeda. Ya. Kemudian ada lagi variasinya dan macam-macamnya. Nah, mana yang lebih digunakan ya tergantung komponennya nanti seperti apa. Kalau misalkan Anda mau memproduksi paduan nikel dan tembaga, maka otomatis bentuk seperti ini yang nanti akan Anda gunakan. Tapi kalau Anda mau menggunakan baja, bentuknya akan beda lagi. Ya. Jadi saya tidak bisa mengatakan mana yang lebih sering dipakai. Tidak ada ketentuan pastinya mana yang lebih sering dipakai, tapi nantinya misalkan nih di sini ya kita menentukan fraksinya itu semua sama nanti caranya. Cuma biasanya mahasiswa sering kebalik. Ketika menghitung liquid ya, kebalik sama yang alfa. Saya kan ngitung L ini, Bu. Tapi yang saya taruh di atas di sini R-nya. Ya salah, kalau Anda ngitung R berarti ini Anda ngitungnya alfa. Ini sering terbalik nih mahasiswa ini. Ya saya sudah sekian tahun ngajar ini mesti terbalik. Ini hal-hal yang perlu Anda mungkin perhatikan di sini. Kalau saya mau menghitung liquid, ya, dalam hal ini saya mau menghitung fraksi liquid, maka yang saya gunakan sebagai pembilang di atas itu bukan yang sisi yang mendekati liquid, tapi justru sisi yang sebaliknya, sisi yang menjauhi liquid. S. Ya, begitu juga kalau saya hendak menghitung fraksi alfa, saya bukan menghitungnya dari sisi yang berpotongan langsung sama solidus, bukan. Tapi saya ngambilnya dari sini, dibalik. Ya, inilah yang nantinya kita sebut dengan lever rule ya, aturan raja gitu ya. Nih.
Gitu Mas. Jadi nggak bisa kita mengatakan mana yang lebih sering dipakai, tidak bisa. Ya. Konteksnya nanti beda semua nanti. Anda nanti masuk rekayasa bahan, ini dipakai lagi. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Mungkin bisa dilanjut, Bu. Oke, saya lanjut ya. Hati-hati dengan lever rule ini. Nah, ini tadi saya sebut lever rule tadi. Ya. Ini seringkali disebut sebagai isoterm. Ya, kenapa isoterm? Karena terjadi pada temperatur konstan. Ya. Nah, mengapa disebut timbangan? Nah, ini tadi. Ini yang terjadi di dalam lever rule. Singkat cerita, kayak tadi yang saya sampaikan. Ya, oke, saya lanjutkan. Nah, masih dengan CUNI. Ya, ini sederhana, ini masih diagram fasa bentuknya isomorf, ini sederhana sekali. Saya punya paduan CUNI dengan kandungan nikel 35%. Ya. Mula-mula saya panaskan. Sehingga pada kondisi ini dia 100% cair. Ya, 100% cair. Nah, kemudian ini, benda hijau ini tadi, saya dinginkan. Ya. Otomatis nanti dia melalui garis mana saja. Nah, ini garisnya. Anda tahu komposisinya, Anda tarik vertikal, sesuai dengan kondisi awalnya dia, gitu ya. Nah, kemudian dia didinginkan, otomatis dia nanti akan melewati nih garis liquidus, ya, yang warna hijau tua ini, garis liquidus. Nah, struktur mikronya seperti apa? Ya, kalau mula-mula dia 100% cair, begitu saya dinginkan mengenai titik B, maka di sini saya akan mendapatkan struktur mikro seperti yang di bawah. Ada warna hijau yang artinya liquid, ya, dan ada titik-titik di sini yang artinya dia adalah inti dari alfa. Ya, alfa sudah mulai menginti, muncul. Ya, jika liquidnya tadi komposisinya adalah 35% nikel, ya, maka alfa komposisinya beda. Loh, kok bisa tahu Bu beda? Ya tinggal ditarik garis di sini. Ya, jadi ini kalau awalnya tadi adalah 35, pada saat dia mulai menginti, alfa tadi komposisinya adalah 46% berat nikel. Ya. Kemudian saya lanjutkan, saya dinginkan masuk ke C, alfa yang tadinya kecil-kecil, ya, dia mulai membesar. Ya. Fraksinya otomatis berubah, ya. Kalau tadi mungkin fraksinya 0,1 misal ya, 0,01 misal pada kondisi B, pada saat kondisi C fraksinya bertambah. Anda bisa melihat dari mana fraksi bertambah, Anda lihat di gambar, warna birunya ukurannya lebih besar. Ya. Tapi komposisinya di sini dia berubah. Berubahnya berapa? Nih. Dia menjadi 43. Yang warna biru, liquidnya juga berubah menjadi 32. Saya teruskan lagi. Dinginkan lagi hingga titik D. Anda perhatikan, yang biru semakin banyak, yang hijau semakin sedikit. Ya. Artinya sudah semakin banyak yang memadat di sini, yaitu fraksi alfa, dengan komposisi 36. Ya. Sedangkan untuk liquid komposisinya adalah 24. Ya, saya dinginkan kembali, masuk ke daerah E, maka yang terjadi adalah gambarnya sudah 100% alfa. Liquidnya sudah tidak ada. Anda perhatikan, loh kok ada yang warna hitam-hitam itu apa? Itu adalah batas T. Ya, jadi alfa yang awalnya menginti di sini, gambar titik B ini alfanya menginti, semakin lama akan semakin besar, ya, dan fraksinya akan semakin banyak,
hingga dia menjadi 100% padat, maka dia bentuknya tinggal seperti ini. Dia tinggal menjadi 100% alfa dan kristalnya terpisah oleh batas T. Nah, ini. Oke. Apa yang terjadi selama proses pendinginan? Ya. Apa yang terjadi selama proses pendinginan? Pada saat proses pendinginan, ya, kita tahu tadi C alfa berubah. Ya, komposisi alfa berubah ketika benda panas tadi semakin dingin. Ya, tadi mula-mula 46 hingga terakhir menjadi 35. Ya, dengan catatan ya, peristiwa yang tadi saya gambarkan ini, saya skip dulu sini. Nah, dengan catatan peristiwa ini adalah proses pendinginan lambat. Ya, kalau saya dinginkan lambat, maka saya akan merasakan perubahannya seperti ini, step by step, sekaligus perubahan komposisi dan seterusnya. Ya. Makanya di sini disebutkan slow rate of cooling. Ya. Saya dinginkan lambat, maka saya akan mendapatkan struktur yang setimbang. Mari kita lihat sekarang. Kalau saya dinginkan cepat, apa yang terjadi? Jadi pada saat kondisi cair, tadi ya 100% cair, tahu-tahu saya dinginkan gitu ya, supaya dia langsung padat gitu, apa yang terjadi? Maka beda. Nah, jadi yang pertama, yang tengah ini membeku terlebih dahulu, kemudian yang pinggir-pinggir ini membekunya terakhir. Ya, last alpha to solidify. Jadi ini adalah alfa pertama yang membeku, punya komposisi 46. Kemudian di sini alfa-alfa yang lain di pinggir-pinggir ini punya komposisi 35. Ya. Kalau slow rate, ya, kecepatannya lambat, saya akan mendapatkan struktur yang uniform dengan komposisi C alfa juga uniform. Tapi kalau saya dinginkan dengan cepat, saya akan mendapatkan chord structure, struktur yang sifatnya seperti ini, berlapis begitu ya. Mengapa dikatakan berlapis? Karena komposisinya tidak sama. Ya, komposisi di tengah sampai dengan komposisi di pinggir tidak sama. Walaupun mungkin gambar akhirnya dapatnya seperti ini. Nah, mana yang kita kehendaki? Otomatis kita menghendaki yang bentuknya seperti ini. Yang seperti ini tidak dikehendaki. Loh Bu, sudah terlanjur dapat seperti ini terus harus diapakan? Biasanya ya yang dilakukan oleh ahli begitu ya, para ahli, mereka memanaskan kembali struktur ini pada temperatur tentunya harus kembali ke diagram fasa. Kalau pas dapat seperti ini, dipanaskan suhu berapa Bu? Temperaturnya berapa? Nah, lihat komposisinya. Kalau dia 35 nikel, ya, dia harus dipanaskan berada di daerah alfa. Ya. Anda ambil saja misalkan di sini temperaturnya, misal ya, saya ambil aja 1100, enggak apa-apa. Anda panaskan di temperatur 1100, nah ini untuk waktu yang cukup lama biasanya, agar struktur ini menjadi seperti ini. Ini resiko kalau misalkan Anda dinginkan terlalu cepat. Nah, apakah ada pengaruhnya? Kalau saya punya perubahan komposisi ya terhadap sifat mekanik, kalau di sini contohnya sifat mekanik. Kita perhatikan di sini, ini adalah kekuatan mekanik untuk tembaga murni, ya, sedangkan ini adalah kekuatan mekanik untuk nikel murni. Begitu keduanya saya campur, nikel dan tembaga, Anda perhatikan pada komposisi tertentu, ya, kekuatan tariknya akan maksimum di sini. Ya, 60% ini dia kekuatannya maksimum. Ya, kemudian kemampuan dia molor gitu ya, ductility itu elastisitas gitu ya. Ini untuk tembaga murni, sedangkan ini untuk
nikel murni. Nah, sebaliknya kalau ini kurvanya naik ke atas, ini kurvanya turun ke bawah. Ya, karena memang kedua sifat ini saling berlawanan. Nanti setelah ETS kita akan ke sana. Nah. Oke, sebelum saya masuk ke bentuk biner yang kedua, barangkali ada pertanyaan. Bu, saya izin bertanya, Bu. Silakan, Mas. Pada pendinginan yang cepat itu, kenapa yang dingin duluan itu yang inti, Bu? Bukan yang pinggir-pinggir duluan. Ya. Mengapa yang dingin duluan yang inti? Ya, kita lihat di sini yang first to solidify adalah yang 46. Kita kembali ke diagram fasa. Ya. Anda perhatikan komposisinya. Ini, 46 itu asalnya dari sini. Pertama kali dia memadat. Pertama kali dia masih inti, komposisinya adalah 46. Jadi dia menginti dulu, kemudian inti tadi tidak sempat waktunya untuk berevolusi hingga dia ke posisi ini, ya, ke posisi D. Ya, dia tidak sempat sampai ke situ, ya, tapi dia langsung ke posisi E. Atau sebentar, tadi gambarnya sampai mana? Gambarnya sampai E tadi. Oke. Jadi intinya begini, inti tadi yang awalnya komposisinya 46 tidak cukup waktu, dia kan mau ukurannya tambah besar, mau ukurannya mau jumlahnya lebih banyak dan lain-lain, kan prosesnya difusi. Ingat, proses difusi. Proses difusi selalu membutuhkan temperatur tinggi, driving force-nya, temperatur tinggi, kemudian ada perubahan konsentrasi, ya. Kemudian yang terakhir di sini adalah waktu. Proses difusi itu selalu membutuhkan waktu tertentu. Jika Anda dinginkan secara cepat, ya, maka Anda skip yang namanya faktor waktu itu tadi. Akibatnya apa? Ini tadi, nikel yang awalnya masih berada di inti tidak cukup waktu untuk tumbuh, ya, grow, hingga dia mencapai jumlah tertentu lalu dia memadat. Di sini. Ya, oleh karena itu apa yang terjadi? Maka ini adalah inti yang jadi duluan. Ya, ketika dia melewati garis liquidus pertama. Dia tidak cukup waktu untuk menyamakan komposisinya, meratakan komposisinya agar nikel ini tadi berdifusi ke arah sana. Tidak cukup waktu. Akibatnya yang terjadi ya seperti ini. Kalau Anda dinginkan lambat, ya, maka apa yang terjadi? Masih cukup waktu dari inti yang tadinya 46% nikel, dia berdifusi keluar, ya, ke arah sana. Sehingga dia ukurannya tambah lama tambah besar. Nah, ini kalau waktunya Anda surprise, Anda tahan, Anda percepat waktunya, ini yang terjadi. Inti tadi belum sempat berdifusi ke arah keluar. Jadi Anda mendapatkan pola coring seperti ini yang istilahnya berlapis, ya, komposisinya berlapis, tidak homogen. Apakah sudah jelas? Cukup, Bu. Ya. Silakan yang lain. Oke. Kalau tidak, saya lanjutkan ke diagram fasa yang kedua. Nah, ini contohnya adalah diagram fasa eutektik. Kalau tadi isomorf bentuknya seperti cerutu, yang sekarang adalah diagram fasa eutektik. Ya. Apakah ada diagram fasa yang lain, Bu? Ada, tenang aja. Kita pelajari satu-satu dulu ya. Anda perhatikan, disebut eutektik. Ingat-ingat, kalimatnya memang agak-agak aneh-aneh. Tapi kalau Anda nanti sudah terbiasa, langsung ingat. Disebut eutektik jika prosesnya, Anda perhatikan garis putus-putus ini. Ya,
Maka titik yang di tengah ini 71,9 ini adalah titik eutektiknya dia. Nah, perhatikan garis putus-putus ini. Reaksi yang melewati garis putus-putus ini adalah L liquid panah ya, panah bolak-balik menjadi alfa plus beta. Itu adalah reaksi eutektik. L panah bolak-balik menjadi alfa plus beta. Adalah reaksi eutektik. Di mana pada titik tersebut titik leburnya paling rendah. Ini Anda perhatikan, titik lebur ini. Garis liquidusnya turun terus di sini, mencapai minimum di 71,9. Sehingga ini dikatakan pada komposisi ini, dia mempunyai a minimum melting temperature. Ya, maka ini disebut CE, C eutektik. Komposisi eutektik. Contohnya adalah tembaga dan perak. Ada daerah fasa tunggal warna biru yaitu alfa dan warna orange mentah ini adalah beta. Ya, alfa, beta, liquid. Ini 100% fasa tunggal ya, single phase. Oke. Kemudian ada daerah yang merupakan campuran yaitu alfa plus beta. Di sini juga ada campuran, yaitu alfa plus liquid, sama seperti tadi, ini adalah liquid plus beta. Nah, kita perhatikan di situ ada tulisan limited solubility, alfa ini adalah kebanyakan Cu, ya, beta ini adalah kebanyakan Ag, ya, perak. Mengapa muncul seperti ini? Ya, di sini dikatakan limited solubility. Ini terjadi, diagram fasa seperti ini terjadi untuk paduan ya, yang tersusun atas komponen-komponen yang hanya memiliki kelarutan terbatas. Atau mereka-mereka yang tidak larut secara sempurna. Ya, kalau Anda belajar aturan Huhm-Rotre, ada yang larut sempurna, ada yang larut tidak sempurna, atau larut sebagian. Nah, ini yang larut sebagian tuh diagram fasanya seperti ini. Dikatakan punya limited solubility. Jika ini ya, garis yang saya tandai menggunakan pointer ini, perbatasan antara hijau dan putih ini adalah garis liquidus ya. Liquidus, di mana yang padat mulai mencair dan yang cair mulai memadat. Ya. Nah, ini garis yang ini, ya, ini adalah solvus, solvusnya alfa, ini solvusnya beta. Ini sering ditanya ini nanti ujian. Ya. Sedangkan ini dari titik 8.0 ini ke bawah. Ini adalah batas kelarutan. Batas kelarutan Cu, ini adalah batas kelarutan Ag. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Ya. Ada apanya, Mas? 1800? Ya. Artinya ini sebetulnya enggak 00 mutlak ya. Ini mendekati 0 sebetulnya ini. Nah, ini 8.0 ini ujungnya. Jadi batas kelarutan maksimum Cu di dalam CuAg itu adalah 8. Ini cara bacanya begitu. Batas kelarutan maksimum Cu di dalam sistem CuAg adalah 8.
Ini betulnya nggak 0, mendekati 0 biasanya. Ini juga begitu. Ya. Sedangkan angka 91,2 ini adalah batas kelarutan beta, yaitu Ag, di dalam CuAg. Batas kelarutan maksimum. Ya. Padat Mas, padat. Jadi di sini Anda perhatikan garis 779 ya. Ini kalau saya tarik horizontal, dia memotong persis di titik eutektik ini. Ya. Nih. Dia persis memotong di situ. Artinya apa? Di bawah garis eutektik ini sudah full padat, tidak ada liquid. Makanya dituliskan hanya alfa plus beta. Liquidnya kemana? Sudah berubah. Ya, jadi garis ini adalah garis di mana dia berubah dari liquid plus alfa menjadi alfa plus beta atau liquid plus beta menjadi alfa plus beta. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Tidak. Nah, ini hanya liquid dan solid saja. Silakan, yang lain. Ini paling sering keluar nih, eutektik ini paling sering keluar. Oke, jika tidak saya lanjutkan. Nah, ini tadi ya, reaksi eutektik, liquid, panah kanan kiri, panah bolak-balik, alfa plus beta. Itu ada alfa E sama beta. Ini komposisi alfa eutektik ya, komposisi beta eutektik. Ini khusus terjadi pada garis putus-putus ini. Oke. Nah, ini komposisinya 71,9. Komposisi alfanya 8, komposisi betanya 91,2. Nah, ini pas di garis ini. 779 derajat Celcius ya. Ini eutektiknya 8, di sini 91,2. Kebetulan bentuknya seperti ini, jadi ini mungkin maksimumnya di sini. Oke. Contoh yang kedua, tadi CuAg, sekarang PbSN, solder contohnya. Ya, solder. Anda lihat di sini juga mempunyai titik eutektik. Pokoknya yang bentuknya seperti ini, Anda ingat-ingat aja. Ini pasti eutektik. Perkara satunya lebih tinggi, satunya lebih rendah, urusan belakang. Yang penting bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah eutektik. Ya, di mana dia mempunyai komposisi eutektik ya, pada C61,9. Ya, pada komposisi SN 61,9. Nah, Anda diminta di sini tentukan fasa yang terbentuk pada temperatur 150. Ya, kalau ini 100, ini 200, maka 150 kurang lebih di tengah, gitu ya. Untuk komposisi 40%, nah kurang lebih garisnya di sini. Nah, ini maka fasa yang terbentuk adalah alfa plus beta. Ya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ya. Jawabnya adalah alfa plus beta. Ya. Kemudian, komposisi fasanya berapa? Nah, maka ketahuan di situ C alfa adalah 11% SN, C beta adalah 99% beta. Ini komposisi. Berapa jumlah fasanya? Anda gunakan lever rule. Anda gunakan lever rule. Sama seperti tadi. Ya, saya mau menghitung alfa. Maka yang saya jadikan pembilang adalah S. Ya, bukan R, S.
Dan sebaliknya saya mau menghitung beta, maka saya gunakan pembilangnya adalah R. Ya. Di sini didapatkan 0,67 alfa, sisanya adalah beta. Sampai di sini ada pertanyaan? Kelihatannya gampang memang. Tapi kalau kebalik, salahnya fatal. Oke, silakan. Bu, izin tanya, Bu. Silakan. Itu di area daerah alfa, untuk mendapatkan C alfanya itu dari mana, Bu? 11. Misalnya C alfa 11, C beta 99. Ini tinggal dipotongkan saja, Mas. Garis biru ini ya. Garis R ini dipotongkan berhenti hingga di ini, garis hitam yang menurun ini. Nah ini, titik inilah. Nah ini kalau saya tarik ke bawah, ini komposisinya berapa? Ini 11. Jadi ini adalah batas kelarutan. Ya, begitu juga untuk yang beta. Nah, tinggal di situ. Ya, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Silakan. Tanya aja dulu. Nanti ujian enggak boleh tanya kalian. Silakan. Oke, kalau enggak saya lanjut. Kelihatannya sederhana. Nah, sama ya dengan yang tadi. Kalau tadi 150, sekarang saya naikkan temperaturnya ke 220. Berarti posisinya ada di daerah L plus alfa. Komposisinya, alfanya 17, ya. Liquidnya 46. Oke. Nah, kita hitung kemudian fraksinya. Untuk W alfa, Anda menghitungnya ini, S dibagi R plus S. Ya, sehingga di sini dapatkan CL min C0 dibagi CL min C alfa. Dapatlah angkanya 0,21 alfa dan 0,79 liquid. Oke, silakan kalau mau bertanya. Silakan. Apa yang terjadi pada temperatur 183, begitu ya? Nah, pada temperatur 183, ini daerah perbatasan antara L alfa dan alfa plus beta. Nah, biasanya ada dua perhitungan. Pertama, Anda hitung sedikit di atas garis 183 ini, ya, berarti masih berada di L plus alfa, sama sedikit di bawah garis 183 atau dia berada di daerah alfa plus beta. Jadi ada dua hitungan. Mengapa demikian? Karena kita nggak tahu persis apa yang terjadi tepat pada temperatur itu. Ya, jadi kita biasanya menghitungnya, misalkan ini temperaturnya 183 derajat Celcius plus delta T, maka itu daerahnya L plus alfa, ya, sama 183 derajat Celcius minus delta T, maka itu adalah alfa plus beta. Terus menghitung lever rule-nya bagaimana? Nah, kalau menghitung lever rule-nya, ya, ada dua, karena tadi ada plus delta T, ada minus delta T. Pada saat kita berada di daerah plus delta T, maka yang menjadi batas adalah ini, ya, titik ini sama titik ini, eutektik. Tapi ketika kita membuat batasnya di bawah delta E, maka batasnya adalah titik ini dan sini. Paham maksud saya, Mas? Ya, jadi lever rule-nya ada dua. Nanti apa yang ditanyakan Mas Faris tadi nanti banyak dipakai, ya.
Nanti, paling banyak nanti di rekayasa bahan. Jadi Anda 2 kali menghitung, satu di atas, satu di bawah. Nah, Anda harus hati-hati batas fasanya, ini punya siapa, ya. Kemudian fasanya fasa apa. Oke, saya lanjutkan. Ya. Nah, ini perubahan struktur mikro pada sistem eutektik. Ya. Sistemnya masih PBSN, ya, solder, gitu. Nah, ini misalkan kita punya garis ini untuk C0 kurang dari 2% SN, ya, kalau kurang dari 2 berarti dia masih 100% alfa. Ya. Mari kita lihat, kalau temperaturnya 400 dia cair, ya, saya dinginkan masuk ke ini, ada L plus alfa, sedikit ya, di ujung sini ada L plus alfa, gambarnya seperti ini. Kemudian dia memadat 100% alfa. Nah, ini cuma 3. Ke bawah gimana, Bu? Ke bawah ya sama, tetap 100% alfa ya, karena batas kelarutannya pada suhu ruang adalah ini 2. Ya, kurang lebih. Nah, ini gambar-gambar ini jangan dilihat sepele ya. Nanti biasanya yang suka soal begini Bu Lisda, tolong gambarkan perubahan mikrostruktur saat proses pendinginan. Nah, ini Anda harus menggambarkan dari temperatur yang tinggi, kondisi cair, mulai memadat, dan hingga dia menjadi padat. Ya, oke. Saya lanjutkan. Untuk sistem kedua, semisal ya, sekarang kondisinya adalah pada C0 antara 2 dan 18,3. Kenapa? 18,3 itu adalah batas kelarutan maksimum ya, pada temperatur eutektik. Ya. Batas kelarutan maksimum pada temperatur eutektik. Mari kita gambarkan seperti apa. Ya, di atas pasti 100% liquid. Di bawah ini ada 2 fasa, L plus alfa, gambarnya seperti itu. Masuk di daerah alfa dia 100% alfa. Nah, di sini sudah tidak lagi alfa, tapi sudah ada betanya. Betanya tumbuhnya di mana? Di dalam butirnya. Ya, titik-titik merah ini adalah butir. Ya, jadi alfanya ini menjadi polikristal alfa, sedangkan betanya tumbuh di dalam polikristal alfa. Ya, diingat-ingat gambarnya. Oke, sistem yang ketiga. Sekarang persis di temperatur eutektik. Nah, apa yang terjadi? Oh, kalau di temperatur yang daerah hijau otomatis masih 100% liquid. Ya. Nah, ini. Persis di titik eutektik, dia membentuk struktur yang namanya lamelar. Ya, diingat-ingat gambarnya kayak baju garis-garis. Ya. Nah, di sini tulisannya alternating layer. Jadi seperti layer-layer yang tersusun. Ya. Namanya lamela. Nah, yang biru adalah alfa, yang merah adalah beta. Anda perhatikan, jadi layer-layer tadi alfa beta, begitu ya, tersusun seperti itu. Nah ini saya ingin tahu komposisinya. Komposisi alfa tadi dikatakan ya adalah 18,3, sedangkan komposisi beta adalah 97,8. Ya. Nah, ini tidak bohong, ini gambar ini dilihat dari struktur mikro yang dari mikroskop, gambarnya seperti ini. Persis pada titik kondisi eutektiknya. Nah kan bentuknya lamelar, nih, hitam putih, hitam putih. Nah, aslinya kalau kita zoom, kita lebih dekat lagi, ya, misalkan alfa adalah SN, beta adalah PP, kaya akan PP, kaya akan SN dan kaya akan PP. Anda perhatikan panah-panah ini, ada panah merah yang ke kanan kiri punya PP, sama panah biru yang juga atas bawah ya, SN, juga ada yang arahnya ke kanan. Ini adalah arah pertumbuhan dari si pita tadi, si lamela tadi, ya, untuk memanjang. Ini arahnya ke kanan, tapi untuk bentuknya tebal tipisnya, tumpukan tadi,
kita melihat dari panah atas bawah ini, ya, punya PB atau punya SN. Di mana maksudnya di sini beta yang kaya akan PB, ya, dia akan berdifusi ke daerah yang miskin PB. Begitu juga daerah yang kaya akan SN akan berdifusi ke daerah yang kaya akan PB. Ya, terus seperti itu. Jadi dia nanti lama-lama kalau kita panaskan atau bagaimana ya, maka dia ini tebal dari layernya akan semakin besar. Begitu juga yang ke arah kanan dia juga akan semakin penuh. Jadi dia akan memanjang juga ke arah kanan dan juga akan menebal ya ke arah atas bawah seperti ini. Ini arah pertumbuhan dari struktur lamelar. Nah, sekarang kita lihat di titik 4, ya, di mana titik 4 ini berada di antara 18,3 dan 61,9. Struktur mikronya beda. Oke, di atas otomatis ya liquid ya pada kondisi di sini contohnya adalah 40 gitu. Nah, mulai memadat, sudah mulai ada titik-titik alfanya. Terus ke bawah alfanya tambah banyak. Nah, ini yang saya sampaikan tadi mungkin pertanyaan Mas Faris tadi ya. Nah, saya mau menghitung kalau pas di titik eutektik bagaimana? Kalau titik eutektik kita menghitungnya kalau pas komposisinya di sini, Anda harus menghitungnya 2 kali. Ini tadi. Kalau di titik eutektik cuma sekali aja sudah tahu batas kiri sama batas kanan. Tapi kalau untuk yang persis di kondisi seperti ini, ya, atau nanti mungkin di sini di alfa plus beta, maka Anda menghitungnya 2 kali. Ini just above TE ya, atau eutektik plus delta T, ya, Anda hitung batasnya seperti apa. Nah ini Anda akan dapatkan kurang lebih seperti ini untuk kondisi 40% berat timah ya, SN. Nah, kemudian Anda hitung lagi yang sedikit di bawah temperatur eutektik. Komposisinya Bu, apa kok komposisi? Struktur mikronya bagaimana? Struktur mikronya berbeda. Anda perhatikan, kalau pas di daerah eutektik tadi bentuknya kayak kue lapis ya, atau lamelar gitu garis-garis begitu. Nah, kalau di sini Anda perhatikan, di sini ada bulat-bulatnya di tengah. Sudah garis-garis di situ ada bulat-bulatnya. Anda perhatikan di situ ada tulisan primary alpha dan ada tulisan eutektik alpha, eutektik beta. Ya, eutektik alpha dan eutektik beta adalah yang tadi warna merah biru yang bentuknya seperti lapis. Nah, di sini ada istilah lagi baru, primary alpha atau alpha primer. Siapakah alpha primer? Alpha primer di sini ya adalah alfa yang terbentuk dari proses eutektik karena melewati ini temperatur eutektik. Itu kita sebut sebagai alfa primer. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Ini kan sudah didinginkan nih. Ya, ketika didinginkan sudah ada titik-titik alfanya. Ya. Nah, titik-titik alfa ini, saya yang kebalik ternyata. Gini, titik-titik alfa yang warna biru ini, ya, ini tetap selama proses pendinginan hingga dia berubah menjadi alfa primer. Yang melalui proses eutektik adalah yang warna merah dan biru. Jadi kalau ini awalnya L plus alfa, ketika saya dinginkan, ya, alfa yang ini tetap kan, yang berubah menjadi alfa plus beta adalah L. Nah, L ini berubah menjadi alfa plus beta kan berarti mengikuti reaksi eutektik. Nah, sehingga saya akan mendapatkan alfa yang proses pertama tadi menjadi primary alpha atau alfa primer, yang bawah ini yang L berubah menjadi alfa plus beta, ini menjadi eutektik alfa dan eutektik beta. Oke, silakan kalau ada pertanyaan.
Masih bingung? Siapa yang bingung? Mulai bingung kan? Sudah tahu ya bedanya primary alpha sama eutectic alpha dan eutectic beta? Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan. Nah, kalau tadi kita bahas eutectic, ya, kemudian ada lagi namanya hypoeutectic dan hypereutectic. Ya. Kita lihat di sini, apakah itu hypoeutectic? Hypoeutectic itu kalau dia di sebelah kiri dari komposisi eutectic. Hypereutectic kalau dia di sebelah kanan komposisi eutectic. Anda perhatikan di sini, kalau di daerah hypoeutectic, warna hitam ini adalah primary alpha, sedangkan di sini adalah primary beta. Ya, bedanya di situ. Kemudian ada lagi senyawa yang disebut dengan senyawa intermetalik. Ya. Senyawa intermetalik ini unik karena dia mempunyai rentang komposisi yang biasanya tidak terlalu lebar begitu, dan dia juga mempunyai sifat yang unik. Dia sifatnya kalau logam itu tidak sepenuhnya seperti logam, ya, karena dia berikatan logam dan juga berikatan ionik seperti keramik. Ya, makanya sifatnya pun juga sama, antara logam dan keramik. Ya, maka disebut dengan intermetalik. Nah, seringkali dalam komponen dalam senyawa intermetalik, ya, dia tidak mempunyai daerah ya, seperti ini alfa plus beta atau alfa plus Mg2Pb seperti itu tidak. Tapi dia cuma mempunyai daerah persis di satu garis ini. Ya, untuk kondisi stoikiometri dia hanya punya persis satu garis ini. Ya, contoh di sini adalah satu garis ini Mg2Pb, ini satu garis ini saja dia bersifat sebagai intermetalik. Ya. Maka reaksi yang terbentuk di titik M di sini ini kita sebut nantinya adalah reaksi kongruen. Ya. Nanti kita lihat ya. Ada titik eutectic, tadi sudah kenal titik eutectic. Kalau yang tadi di intermetalik tadi adalah ini adalah kongruen ya. Solidifikasi yang secara kongruen melting bahasa Inggrisnya di buku. Nah, kalau di sini nanti kita tambah, kita sudah kenal dengan eutectic, yaitu L menjadi alfa plus beta. Kemudian yang kedua ada eutectoid. Apa itu eutectoid? Kalau ini eutectic itu melibatkan L, liquid. Kalau eutectoid itu semuanya fasanya fasa padatan. Contoh di sini untuk paduan besi dan karbon, yaitu reaksinya adalah reaksi gamma menjadi alfa plus Fe3C. Ini semua padat menjadi padat. Ya. Ini eutectoid. Kemudian yang ketiga adalah reaksi peritektik. Ya. Nah, sama peritektik agak mirip dengan eutectic, ada liquidnya. Ya. Di mana reaksinya seperti ini, S1 plus L panah bolak-balik menjadi S2. Contoh di sini kembali untuk sistem besi dan karbon, ya, fasa delta ditambah fasa liquid menjadi fasa gamma. Oke, silakan kalau ada pertanyaan.
Ya, kalau enggak saya lanjutkan. Contoh dari eutektoid dan peritektik, ya. Ini adalah diagram fasa CUZN. Mana itu eutektoid dan peritektik? Nih, ada titik E. Ya. Ini eutektoid, delta menjadi gamma plus epsilon. Yang satunya peritektik nih di atas. Gamma plus liquid menjadi delta. Sini atau di sini juga P, delta plus L menjadi epsilon. Ada dua peritektiknya. Satu eutektoid, peritektik, sama ini mestinya. Nah ini kurang ini. Ya. Satu lagi di sini. Oke, sebelum saya masuk ke sistem iron carbon, silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan? Saya teruskan loh ya, kalau tidak ada pertanyaan loh ya. Oke, sistem besi dan karbon, ya. Sini dikatakan ada dua titik utama. Yang pertama adalah titik eutektik A, reaksinya adalah L menjadi gamma plus Fe3C. Titik kedua adalah eutektoid B, yaitu gamma menjadi alfa plus Fe3C. Diagram fasa ini lengkap. Ada satu lagi namanya peritektik di sini. Nah, ini peritektik. Liquid plus delta menjadi gamma. Ya, itu peritektik. Ada tiga di sini. Nah, di sini pada fasa gamma dia mempunyai 100% tunggal ya, fasanya fasa tunggal yaitu fasa gamma saja. Kemudian di bawah sini alfa plus Fe3C itu tersusun atas struktur mirip seperti eutektoid. Mirip seperti eutektik ya, strukturnya mirip lamelar begitu. Tersusun atas Fe3C cementite, namanya cementite yang sifatnya keras, dan ferrite yang berwarna biru yang sifatnya lunak. Nah, ini gambarnya seperti ini. Keduanya ini alfa plus Fe3C ini nanti kalau Anda lanjut ke rekayasa bahan dia disebut dengan fasa perlit. Ya, alfa plus Fe3C ini disebut dengan perlit. Nah, sama seperti tadi ada hypoeutektik, ada hypereutektik. Nah, di sini juga ada hypoeutektoid, juga ada hypereutektoid. Hypoeutektoid, steel, baja itu rentangnya ini aja. Yang daerah di bawah austenite ini adalah baja. Ya. Disebut hypoeutektoid steel kalau dia mempunyai komposisi karbon di bawah 0,76. Ya, di mana ini adalah titiknya 0,76 atau ada juga yang menuliskan 0,8. Nah, di sini Anda lihat struktur mikronya seperti itu. Nah, ini persis di titik sini. Ini ada gamma, sudah ada titik biru-biru ini. Biru-biru ini adalah alfa. Ya. Nah, semakin ke bawah, alfanya tadi semakin melebar menutupi batas butir. Nah, sehingga jadinya seperti ini. Alfa yang memanjang ini menutupi batas butir ini, inilah yang kita sebut sebagai alfa primer. Ya. Nah, atau kita sebut sebagai proeutektoid ferrite. Alfa primer atau proeutektoid
ferrite. Ya. Jadi kalau tadi eutektik juga punya alfa primer, eutektoid juga punya alfa atau beta primer. Nah, oke. Ya, masih di hipoeutektoid. Menghitungnya sama seperti tadi. Nah, ini untuk lever rule-nya sama. Ya, Anda bisa mainkan nanti di sini. Nah, kemudian yang kedua adalah hypereutectoid. Ya, karena mentok di sini disebut baja, kalau lebih dari itu disebut cast iron, ya, besi tuang. Nah, ini mentok di sini pada komposisi 2,14. Ini adalah hypereutectoid. Seperti apa struktur mikronya? Nah, ini sudah ada titik-titik merahnya. Siapakah itu titik-titik merah itu? Nah, dia adalah Fe3C. Nah, ke bawah menjadi itu. Maka ini adalah proeutectoid Fe3C. Kalau tadi proeutectoid ferrite, karena di sini, sekarang ini adalah proeutectoid carbide atau Fe3C. Nah, oke. Ini komposisinya pada komposisi ini dan temperatur tertentu ini Anda dapat struktur mikro seperti ini. Lever rule-nya seperti apa? Lihat batas-batasnya. Jadi beda nanti batas yang digunakan untuk hypoeutectoid steel sama hypereutectoid steel, batas-batas fasanya beda. Nah, ini contohnya adalah ini. Saya punya baja ya, dengan kandungan karbon 0,4. Kemudian dipanaskan pada temperatur sedikit di bawah temperatur eutectoid. Kemudian Anda diminta menentukan komposisi Fe3C dan ferrite atau alfa. Kemudian menentukan persen cementite dalam gram. Jika tadi bajanya punya berat 100 gram. Kemudian Anda diminta menentukan jumlah fraksi dari perlite dan proeutectoid ferrite di dalam 100 gram baja. Ini contoh soal yang biasanya untuk nanti untuk di rekayasa bahan, cuma separuh dari rekayasa bahan. Oke, kita dapat coba juga ya menggunakan tie line. Jadi untuk soal A sedikit di bawah temperatur eutectoid ya 727. Maka lever rule-nya adalah Anda perhatikan R dan S. Loh Bu, ini kok cuma berhenti 6,7 saja. Ya karena sampai ke sana nggak terlalu banyak perubahannya sampai dengan 100% karbon gitu ya. Nah, kita hentikan sampai sini. Ini yang banyak digunakan di dalam industri mentok di sini. Nah, kita bisa menghitung ya berapa fraksi Fe3C ya kita menggunakan R dibagi dengan total R plus S ya kita dapatkan angka demikian. Kemudian dalam 100 gram tinggal dihitung aja 0,057 dikalikan dengan 100 gram maka dapatlah angka 5,7. Ya, tadi komposisinya. Nah, kemudian dengan cara yang sama, ya, untuk menentukan tadi gamma, kita hitung dulu berapa perlite. Ya, W perlite nih, perlite itu adalah alfa plus Fe3C, didapatkan sekian, ya 0,512. Maka jumlah perlite di dalam 100 gram tinggal dikalikan. Ya. Nah, dan seterusnya. Ini contoh kalau menggunakan software yang bawaan dari buku ini mestinya Anda bisa bermain-main di sana. Anda bisa mengubah-ubah ini kalau misalkan beli bukunya lengkap gitu ya. Nah, ini tidak akan saya jelaskan yang ini. Ini cuma pembahasan bahwa
temperatur eutektoid tadi 727 dengan komposisi eutektoid yang awalnya adalah 0,76 itu dapat kita geser kalau kita tambahi lagi bukan cuma biner tapi menjadi terner ya. Kalau misalkan saya tambah dengan molybdenum maka 0,76% karbon tadi akan bergeser ke sini menjadi kurang lebih 0,2. Jadi geser ke komposisi yang lebih rendah. Kalau misalkan saya tambah sampai dengan 4% molybdenum. Nah, kira-kira temperaturnya berubah enggak? Kalau 4% molybdenum, temperatur eutektoidnya akan berubah juga. Di sini kurang lebih 950 derajat Celcius, padahal tadi cuma 823 derajat Celcius. 723 bergeser menjadi 950 kalau saya tambah dengan contohnya di sini molybdenum. Saya tambah yang lain pasti dia akan bergeser ya. Nah ini oke, kira-kira itu yang ingin saya sampaikan ya untuk pertemuan kali ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya berikan beberapa slide yang lain. Harapan saya Anda sambil belajar juga dengan slide dari buku yang lain gitu ya. Tidak tahu mana yang lebih mudah menurut Anda. Yang mana silakan Anda pilih ya. Ada banyak cara menyelesaikan soal diagram fasa. Ya. Banyak cara menyelesaikan lever rule. Ya, banyak caranya. Nah, itu mestinya saya nggak tahu di buku lain apakah juga dijelaskan sama dengan Kalister ini atau tidak. Seingat saya sih ya sama-sama saja. Cuma ya nanti kalau misalkan Anda sudah canggih itu bisa ngitungnya, bisa bypass itu bisa. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Susah ya? Silakan. Bu, mohon maaf Bu. Ya. Saya masih kurang jelas di bagian alfa primer dan beta primer itu. Saya kembali ke sini dulu. Ini iron carbon. Oke, ke sini ya. Alfa primer. Alfa primer, ya. Anda lihat, misalkan di sini contohnya pada 40% SN, ya, timah putih. Anda lihat, pada temperatur tinggi, masih 100% liquid, begitu saya dinginkan, mulai masuk ke daerah L plus alfa, saya di situ mendapatkan struktur mikro, ada L, liquid, dan inti dari alfa. Ya. Inti dari alfa itu adalah alfa yang mulai memadat. Ya. Ini kan kalau saya dinginkan terus selama berada di daerah L plus alfa, maka inti yang tadinya kecil lama-lama menjadi besar. Ya. Bisa jadi juga jumlahnya menjadi semakin banyak. Ya. Hingga dia mencapai maksimum, ya, inti memadat tadi mencapai maksimum, ya, menjelang akhir sini, menjelang daerah sini. Nah, yang saya kasih warna merah ini, pointer saya ini. Nah, jika kondisi ini saya turunkan lagi temperaturnya, ya, maka saya akan mendapatkan struktur mikro sebelah kanan. Ada struktur mikro eutektik, ya, dan ada struktur mikro yang tidak eutektik.
Nah, yang eutektik ini siapa? Yang eutektik ini adalah, ingat tadi reaksi eutektik L, panah kanan kiri, alfa menjadi beta. Ya. Nah, ini kan melewati temperatur eutektik. Walaupun di sebelah sini bukan reaksi eutektik. Yang persis reaksi eutektik itu di sini. Langsung, karena L berubah langsung menjadi alfa plus beta. Tetapi di daerah sini Anda mau nggak mau L menjadi L plus alfa, kemudian baru menjadi alfa plus beta. Akan tetapi, karena di sini juga ada reaksi eutektik, maka L yang ada di sini, ya, atau L yang warna hijau di dalam gambar, ya, ketika saya dinginkan secara menerus, maka dia akan berubah menjadi padat mengikuti reaksi eutektik. Jadi L yang di sini berubah menjadi alfa plus beta. Sehingga secara keseluruhan struktur mikronya adalah alfa sisa pendinginan di atas, ya, di daerah sini, plus alfa yang muncul setelah reaksi, setelah temperatur eutektik, dan beta. Alfa yang muncul di reaksi di atas ini disebut dengan alfa primer atau primary alfa, sedangkan alfa yang muncul setelah reaksi eutektik, dia menjadi alfa plus beta. Misalkan yang terjadi pada pada komposisi 80 sini, ya, apa yang terjadi? Maka kurang lebih hampir sama. Yang terjadi di sini, kalau di atas ini dia 100% liquid, ya, masuk ke daerah L plus beta, berarti sudah mulai ada beta yang menginti, ya. Makin lama betanya makin besar dan makin banyak, ya, di bawah sini. Begitu saya dinginkan di bawah temperatur eutektik, maka liquid yang ada di sini akan bereaksi berubah menjadi alfa plus beta, sedangkan beta yang menginti di sini tetap. Sehingga struktur mikronya mirip seperti ini, hanya saja saya mendapatkan primary beta dan eutektik alfa plus eutektik beta. Apakah sudah jelas? Sudah, Bu. Berarti alfanya tidak gabung, Bu, ya? Tidak bercampur gitu, Bu? Tidak. Ya, tidak ya. bercampur. Oh, iya, ya. Ya, paham. Oke, silakan yang lain. Mulai kelihatan susahnya. Tadi kalau membahas cuma air dan gula masih sederhana. Nah, ini sudah mulai diagram. Ini masih biner loh ya. Untung Anda tidak dapat yang terner. Terner lebih puyeng lagi. Silakan Mas dan Mbak. Silakan. Masih bingung di mana? Nggak apa-apa, sampaikan aja. Kalau Anda diam, saya kan nggak tahu Anda ngerti atau enggak. Jangan malu bertanya. Atau kalau malu mungkin silakan tulis di chat. Nah, silakan tulis di chat. Kalau mikrofonnya rusak atau merasa malu mungkin silakan. Silakan. Yang kongruen tadi sudah ngerti ya? Yang ini juga
Hipo sama hyper eutektik. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, ini primary beta, ini primary alpha, ya. Ini, ya silakan Mas. Beda Mas. Jadi sebetulnya gini, kalau untuk caranya untuk membuat diagram fasa sih sama saja ya. Masalahnya kan tadi dia larut sebagian, apa larut sempurna, ya tadi aturan Hume-Rothery tadi juga pengaruh di sana. Nah, terutama kayak yang tadi besi dan karbon. Bentar. Bukan. Nah, besi dan karbon itu ukuran jari-jari atomnya kan kecil banget itu dibanding besi. Ini interstisi karbon. Ya, sedangkan tadi CuNi, PbSN itu substitusi. Nah, ini kalau yang bentuknya interstisi seperti ini salah satunya. Ya, jadi khusus untuk diagram fasa besi karbon ini kalau untuk pelajaran diagram fasa memang paling enak. Kenapa? Ada eutektik di sini. Satu. Ada eutektoid di sini. Wah, ada peritektik di sini 3. Jadi Anda belajar 3 reaksi. Bu, kalau di sini misalkan ya reaksi menjadi gamma plus Fe3C, berarti apakah ada gamma primer? Ya ada. Gamma primer itu hasilnya dari mana? Dari L di sini. Yang ketika saya dinginkan melewati 1148 ini, dia menjadi gamma plus Fe3C. Gamma yang tersisa di sini adalah gamma primer. Ya, dan seterusnya. Kalau di bawah sudah bukan eutektik lagi, tapi eutektoid. Nah, ini berarti mengikuti reaksi gamma menjadi alpha plus Fe3C. Nah, ini kan kalau lewat di sini, di daerah yang hipo, eutektoid, dia kan melewati daerah alpha plus gamma. Ya. Maka gamma, kalau saya dinginkan menjadi alpha plus gamma, kalau di daerah ini, ya, gamma yang ini berubah menjadi alpha plus Fe3C, alpha yang muncul di awal tetap. Maka ia akan menjadi alpha proeutektoid. Ya, atau alpha primer. Nah, kalau yang di sini siapa? Yang di sini gamma primer. Ya, dan seterusnya. Gitu Mas, kalau buatnya sih sama saja. Caranya sama, dicampur-campur komposisinya begitu, kemudian diukur nanti. Nah, kalau seperti ini ukurnya gimana? Ukurnya ada alat ukurnya yang dari temperatur tinggi langsung ke rendah itu ada. Tapi kalau Anda mau visual, mengukur komposisinya segala macam, ya Anda harus buat section, saya panaskan temperatur sekian, saya panaskan temperatur sekian, dan seterusnya. Nanti gambarnya dilihat nanti, komposisinya dihitung. Ada yang seperti itu. Ya, ini contoh untuk yang interstisi, tadi contoh untuk yang substitusi. Itu ya, tadi contoh yang substitusi ada yang larut sempurna bentuknya seperti rokok tadi, cigar light ya, seperti cerutu, atau yang dia larut sebagian, maka bentuknya seperti diagram fasa biner yang pada umumnya. Ya, di mana di tengah situ ada reaksi eutektik. Apakah sudah cukup jelas, Mas? Silakan. Ya. Kalau dari phase diagram enggak bisa diketahui, Anda cuma bisa melihat dari sini komponennya, ya Fe sama C, jari-jarinya enggak sama, bedanya jauh, ini pasti interstisi. Gitu. Kalau sudah jadi satu begini susah, ya enggak terlalu bisa dilihat. Tapi kalau yang substitusi tadi, bentar. Sebetulnya bisa dilihat ciri-cirinya. Cuma
saya nggak ngajar materi itu. Jadi nanti kalau saya jelaskan, Anda tambah bulat lagi nanti. Anda pegang saja bahwa kalau secara umum seperti ini tidak terlihat, ya, bahwa ini adalah interstisi atau substitusi, tinggal dilihat dari komponennya, mengacu pada aturan Humrod-Tree, gitu aja. Ya, untuk Anda gitu aja. Nanti kalau saya jelaskan sampai mundur lagi, nanti Anda masuk ke departemen material dan metalurgi nanti. Ada satu mata kuliah khusus untuk itu soalnya. Ya, itu aja ya. Sebetulnya kalau mau dijelaskan secara termodinamika bisa ini Mas. Nah itu Anda tidak dapat di situ. Tidak apa-apa tapinya. Oke, silakan. Ya. Betul. Bukan, nanti itu setelah ITS itu. Itu kan sifat mekanik itu. Yang bab 6, 7, 8 itu justru nanti setelah ITS, sifat mekanik. Jadi Anda belajar dulu diagram fasa sampai dengan di sini gitu ya. Nanti setelah itu sifat-sifatnya. Makanya tadi di akhir dari slide ini kan sudah ada sifat mekanik sedikit di situ kan. Makanya saya nggak akan jelaskan itu lebih dalam. Ya. Ya. Nah, saya punya rencana begini. Kita hari Senin ya, latihan soal diagram fasa. Saya yakin nanti pasti banyak yang terbalik itu dengan lever rule itu pasti. Ya, kita latihan soal diagram fasa. Nanti saya berikan contoh soalnya. Kemudian juga Anda saya beri tugas ya untuk latihan mengerjakan soal diagram fasa gitu. Betulnya ini kunci buku Kalister itu ada di internet itu banyak. Kalau Anda mau belajar sendiri, mandiri itu sebetulnya sangat-sangat bisa ya. Tapi nanti akan saya berikan contoh soal ya. Kemudian juga saya berikan mungkin tugas gitu ya. Tugas soalnya enggak usah banyak-banyak, yang penting Anda pernah mencoba menghitung. Kalau Anda sepakat sama saya, hari Kamis saya adakan kuis ya. Kuis dengan materi difusi dan diagram fasa. Ini kalau Anda setuju. Bagaimana? Setuju atau gimana? Mungkin bisa kita diskusikan dulu Bu nanti Bu, gimana? Oke, Anda silakan kalau Anda ingin diskusikan dulu dengan teman-teman Anda, kemudian nanti hasil diskusinya Anda sampaikan di WA Group gitu ya. Semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat ya. Oke, masih ada pertanyaan? Bu, untuk ETS-nya kapan? ETS saya tanya Bu Katrin minggu ke-8. Makanya saya mikirnya minggu depan itu latihan soal sama kuis, minggu ke-8 ETS begitu. Untuk ETS-nya materinya gabung ya Bu ya? Materi gabung. Ya, dari bab awal struktur kristal sampai dengan diagram fasa. Ya, siap Bu. Siap. Oke, jika tidak ada pertanyaan, ya nanti Anda diskusikan dengan teman-teman. Ini pesertanya juga sudah mulai berkurang, entah mungkin karena jaringan atau yang lainnya. Saya tidak masalah dengan itu ya, karena semua saya berpulang pada Anda gitu ya. Saya nggak mempermasalahkan, oh ini nggak pernah masuk, ini masuk. Saya nggak sampai ke sananya gitu ya. Tapi siapa yang merasa membutuhkan, tinggal begitu aja. Oke. Jadi kalau tidak ada lagi ya, saya akhiri pertemuan kita
pada siang hari ini. Ya, nanti jam 11 juga ada kuliah tamu oleh Pak Suko membahas tentang teknologi nano, yang mungkin bagi Anda yang berminat silakan mengikuti. Ada sertifikat juga yang dibuatkan oleh asisten lab material gitu. Oke, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Bu. Ya, Waalaikumsalam. sama-sama. Terima kasih, Oke. Bu. Ya.
Pak Suko mulai aktif ke sini kira-kira kapan Pak Suko? Wah, itu masih belum dikonsolidasikan dengan yang di sini, Bu. Saya belum bilang ke profesor juga sekalinya. Oh gitu. Soalnya Bu Lisda yang tanya. Saya bilang, itu modus sampean aja, maksudnya sampean katanya ngajar didik tok, saya enggak saya bolehin, biar Bu Lisda ngajarnya banyak aja Pak. Ya. Jember aman Bu Doti? Oh aman. Aman. Ya sing wingi Cipta Kerja itu sempat rusuh Pak. DPRD. DPRD ya sempat rusuh.